Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arnel Lisma. Nah teman-teman, apa kabar nih? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar darinya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang patofisiologi sistem muskuloskeletal, yakni dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febriani, MSc. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 5. Yang pertama, Arnel Lisma. Yang kedua, Baizola Ditya Putri, Helvi Rahmi, Putri Muhnidah Halim, Konita Nurfadila, Rahmi Asrina Rizky, dan Mela Agustin. Jadi teman-teman, sistem muskuloskeletal itu merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakan. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal ini adalah tulang dan jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot rangka, tendon, ligamen, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu adalah tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium, kurang lebih 67%, dan bahan seluloid 33%. Adapun fungsi dari tulang ini teman-teman, yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Dan yang ketiga, memberikan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Dan yang kelima, menyimpan garam-garam mineral. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas tentang struktur tulang. Jadi tulang itu tersusun dari 3 jenis sel. Yang pertama, osteoblast. Osteoblast ini berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekresikan matrik tulang. Dan yang kedua, osteosit. Osteosit adalah sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteum. Dan yang ketiga, osteoklas. Osteoklas adalah sel-sel besar berinti banyak yang memungkinkan mineral dan matrik tulang dapat diabsorpsi, penghancuran, dan juga remodeling tulang. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tulang panjang atau tulang pipa. Tulang ini sering terdapat dalam anggota gerak. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Yang kedua, itu tulang pendek. Tulang ini sering didapat pada tulang-tulang karpalia di tangan dan tarsalia di kaki. Fungsinya pendukung seperti tampak pada pergelangan tangan. Bentuknya tidak teratur dan inti dari konselus atau spongi dengan suatu lapisan luar dari tulang yang padat. Yang ketiga, itu tulang pipi. Tulang ini sering terdapat di tengkorak, panggul atau koksa, sternum, dan iga-iga, serta skapula atau tulang belikat. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot, merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Nah, tulang pipi tersusun dari tulang cancellus di antara 2 tulang kortikal. Nah, yang keempat itu tulang tak beraturan, berbentuk uni sesuai dengan fungsinya. Struktur tulang tidak teratur, terdiri dari tulang cancellus di antara tulang kortikal, contohnya seperti tulang vertebrata dan tulang wajah. Nah, yang terakhir itu tulang sesamoid, merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial, contohnya seperti tulang patella atau kap lutut. Bentuk dan konstruksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja padanya. Kerangka tulang. Kerangka tulang merupakan kerangka yang kuat untuk menyangga struktur tubuh. Kerangka dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kerangka aksial. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terkelompok pada 3 daerah. Yang pertama, kranium dan tulang muka atau tengkorak. Kranium terdiri dari 8 tulang, yaitu 2 tulang parietal, 2 temporal, frontal, occipital, stenoid, dan ethmoid. Tulang muka terdiri atas 14 tulang, yaitu 2 tulang maksilah, 2 zygomatikus, 2 nasal, 2 lacrimal, 2 palatium, 2 koncha inferior, mandibular, dan vomer. Yang kedua yaitu kolumna vertebralis. Nah, kolumna vertebralis terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacrum, dan 4 vertebra coccygeus. Nah, yang ketiga itu toraks tulang. Nah, toraks tulang terdiri tulang dan tulang rawan. Toraks
berupa sebuah rongga berbentuk kerucut terdiri dari 12 vertebra thoracalis dan 12 pasang iga yang melingkar dari tulang belakang sampai ke sternum. Nah, pada sternum terdapat beberapa titik penting, yaitu suprasternal notch dan angulosterni, yaitu tempat bertemunya manubrum dan korpus sterni. Nah, bagian-bagian tersebut merupakan penunjang kepala, leher, dan badan, serta melindungi otak, medula spinalis, dan organ dalam toraks. Kerangka selanjutnya itu kerangka apendikular. Kerangka apendikular terdiri dari yang pertama, bagian bahu atau cingulum membri superioris. Nah, cingulum membri superior terdiri atas clavikula dan scapula. Clavikula mempunyai ujung medial yang menempel pada manubrium dekat suprasternal notch dan ujung lateral yang menempel pada acronion. Nah, yang kedua itu bagian panggul atau cingulum membri inferior. Nah, terdiri dari ileum, ischium, pubis, yang bersatu disebut tulang coccyx. Tulang coccyx bersama sacrum dan coccygeus membentuk pelvis tulang. Ekstremitas bawah terdiri dari femur, patella, tibia, fibula, tarsus, dan metatarsus. Nah, anatomi dan fisiologi selanjutnya itu kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskular. Nutrisi melalui proses difusi gel perekat sampai ke kartilago yang berada pada perikondium. Jumlah serabut kolagen yang ada di kartilage menentukan bentuk fibrous, ya elastisitas fibrous, memiliki paling banyak serabut dan memiliki kekuatan meregang. Fibrous kartilage menyusun diskus intervertebralis artikular, kartilage halus, putih, mengkilap, dan kenyal, memukus permukaan persendian dari tulang dan berfungsi sebagai bantalan. Kartilage yang elastis memiliki sedikit serat dan terdapat pada telinga bagian luar. Nah, selanjutnya itu ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas. Contohnya seperti ligamen medial, lateral, kolateral dari lutut yang mempertahankan diolateral dari sendi lutut serta ligamen cruciate anterior dan posterior di dalam kapsul lutut yang mempertahankan posisi anterior posterior yang stabil. Ligamen pada daerah tertentu melekat pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contohnya seperti ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Tendon merupakan ekstensi dari serabut fibrous yang bersambungan dengan aperiosteum. Serabut tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membran sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak. Anatomi dan fisiologi selanjutnya itu fasia. Fasia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fasia superficial atau sebagai pemukus tebal, jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Yang demikian disebut fasia dalam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada bursa. Bursa adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Bursa dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Bursa merupakan bantalan di antara bagian-bagian yang bergerak. Seperti olekranon, bursa terletak antara prosesus olekranon dan kulit. Persendian. Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Secara struktural, sendi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sendi fibrosa, merupakan sendi yang tidak dapat bergerak atau merekat ikat. Yang kedua ada sendi kartilago. Ada dua tipe kartilago. Yang pertama, sinkondrosis, merupakan sendi yang seluruh persendiannya diliputi oleh tulang rawan hialin. Yang kedua, simfisis, sendi yang tulangnya memiliki hubungan fibrokartilago dan selapis tipis tulang rawan hialin yang menyelimuti permukaan sendi. Dan yang ketiga ada sendi sinovial atau diartrosis, merupakan sendi tubuh yang dapat digerakkan. Sendi diartrosis terdiri dari yang pertama sendi peluru, yang kedua sendi engsel, merupakan sendi yang menyebabkan gerakan satu arah. Yang ketiga ada sendi plana, adalah persendian yang membentuk sendi. Yang keempat sendi pivot,
merupakan sendi yang memungkinkan rotasi untuk melakukan aktivitas untuk memutar pegangan pintu. Dan yang terakhir ada sendi peluncur, merupakan sendi yang memungkinkan gerakan terbatas ke semua arah. Jaringan penyambung. Jaringan penyambung merupakan jaringan yang ditemukan pada sendi dan daerah-daerah yang berdekatan, terutama adalah jaringan penyambung yang tersusun dari sel-sel dan substansi dasar. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot polos, otot yang terdapat di organ dalam atau visceral. Yang kedua, ada otot jantung, otot yang hanya ada di jantung. Yang ketiga, otot rangka, otot yang melekat pada tulang. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang sistemik yang ditandai oleh penurunan mikroarsitektur tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Osteoporosis dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, osteoporosis primer, menyebabkan peningkatan proses resorpsi di tulang trabekula sehingga meningkatkan risiko fraktur vertebra dan koles. Yang kedua, osteoporosis sekunder, disebabkan oleh penyakit atau sebab lain di luar tulang. Etiologi. Yang pertama, faktor genetik. Perbedaan genetik mempunyai pengaruh terhadap derajat kepadatan tulang. Yang kedua, faktor mekanis. Bertambahnya beban akan menambahkan massa tulang dan berkurangnya beban akan mengakibatkan berkurangnya massa tulang. Kedua hal tersebut menunjukkan respons terhadap kerja mekanik. Yang ketiga, faktor makanan dan hormon. Pada seseorang dengan pertumbuhan hormon dengan nutrisi yang cukup, pertumbuhan tulang akan mencapai maksimal sesuai dengan pengaruh genetik yang bersangkutan. Patofisiologi. Yang pertama, genetik, nutrisi, gaya hidup, dan aktivitas fisik mempengaruhi puncak massa tulang. Yang kedua, kehilangan karena usia mulai segera setelah tercapai puncaknya massa tulang. Yang ketiga, menghilangnya estrogen pada saat menopause mengakibatkan percepatan reabsorpsi tulang dan berlangsung terus selama tahun-tahun pasca menopause. Manifestasi klinis. Adanya osteopenia gigi ditandai dengan gejala gigi mudah tanggal yang disertai reabsorpsi gusi atau banyak gusi yang goyah, dapat digunakan sebagai patokan kemungkinan adanya osteoporosis tulang. Komplikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, fraktus tulang pinggul. Yang kedua, fraktus pergelangan tangan. Yang ketiga, fraktus kolumna vertebralis dan paha. Yang keempat, fraktus tulang iga. Yang kelima, fraktus radius. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan sinar X terhadap tulang memperlihatkan penurunan ketebalan tulang. Yang kedua, CT scan densitas tulang dapat memberikan gambaran akurat mengenai tingkat massa tulang dan menentukan kecepatan penipisan tulang. Pencegahan sebaiknya dilakukan pada usia pertumbuhan atau dewasa muda. Hal ini bertujuan yang pertama, mencapai massa tulang dewasa yang optimal. Yang kedua, mengatur makanan dan lifestyle yang menjadi seseorang tetap bugar. Yang ketiga, hindari yang pertama, makanan tinggi protein. Yang kedua, minum alkohol. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, minum kopi. Yang kelima, minum antasida yang mengandung aluminium. Polio, kependekan dari poliomyelitis, adalah penyakit yang dapat merusak sistem saraf dan menyebabkan paralisis. Penyakit ini paling sering terjadi pada anak-anak di bawah umur 2 tahun. Infeksi virus ini mulai timbul seperti demam yang disertai panas, muntah, dan sakit otot. Klasifikasinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, polio dan paralisis, menyebabkan demam, muntah, sakit perut, lesu, dan sensitif. Yang kedua, polio paralisis. Kurang dari 1% orang yang terinfeksi virus polio berkembang menjadi polio paralisis atau menderita kelumpuhan. Polio paralisis
ini dikelompokkan sesuai dengan lokasi terinfeksinya menjadi dua. Yang pertama, poliospinal strain. Poliospinal strain, poliovirus ini menyerang saraf tulang belakang, menghancurkan sel tanduk anterior yang mengontrol pergerakan pada batang tubuh dan otot tungkai. Yang kedua, bulbar polio. Polio jenis ini disebabkan oleh tidak adanya kekebalan alami sehingga batang otak ikut terserang. Secara serologi, virus polio dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama Brunhilde, tipe kedua Lansing, tipe ketiga Leunemia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penularan virus. Jadi, virus polio ini dapat terjadi melalui 3 cara penularan. Yang pertama, secara langsung dari orang ke orang. Yang kedua, melalui tinja dari si penderita. Dan yang ketiga adalah melalui percikan ludah penderita. Selanjutnya resiko terjadinya polio. Nah, yang pertama adalah belum mendapatkan imunisasi. Yang kedua, apabila kita bepergian ke daerah yang masih sering ditemukan polio. Yang ketiga, apabila usia sangat muda atau usia yang sudah lanjut. Yang keempat, stres atau kelelahan fisik yang luar biasa karena stres itu dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Penyebab poliomyelitis, famili coronavirus, dan jenis virus dibagi 3, yaitu yang pertama adalah Brunhilde, yang kedua Lansing, yang ketiga adalah Leon. Yang mana Leon itu dapat hidup berbulan-bulan di dalam air dan mati dengan pengeringan atau oksidan dengan masa inkubasi 7-10 bahkan sampai 35 hari. Nah, klasifikasi virusnya ini termasuk golongan 4, positif ssRNA, famili Picornaviridae, genus Enterovirus, dan spesies poliovirus. Nah, untuk patofisiologinya, jadi virus ini hanya menyerang sel-sel dan daerah susunan saraf tertentu, yang mana daerah yang biasa terkena poliomyelitis ialah yang pertama, medula spinalis, terutama korno anterior, yang kedua, batang otak pada nucleus vestibularis dan inti-inti saraf kranial serta formasio reticularis. Yang ketiga, cerebrum terutama inti-inti jenis. Yang keempat, otak tengah atau midbrain. Yang kelima, nucleus rubra, thalamus dan hipotalamus, pallidum, dan korteks cerebri yang hanya daerah motorik saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komplikasi dari poliomyelitis. Yang pertama, dilatasi lambung. Yang kedua, hipertensi ringan. Yang ketiga, ulcus decubitus dan emboli paru yang dapat terjadi apabila kita sering berbaring yang lama di tempat tidur sehingga terjadi pembusukan pada daerah yang tidak ada pergerakan. Yang keempat, hiperkalsuria, yaitu terjadinya dekalsifikasi atau kehilangan zat kapur dari tulang atau gigi. Yang kelima, kontraktur sendi. Yang keenam, pemendekan anggota gerak bawah. Yang ketujuh, skoliosis tulang. Yang kedelapan, kelainan telapak kaki. Nah, selanjutnya untuk upaya pencegahan, yang pertama bisa dengan imunisasi, yang kedua jangan masuk daerah yang endemis, yang ketiga jangan melakukan tindakan yang endemis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rheumatoid arthritis, yang mana ini adalah kelainan inflamasi yang terutama mengenai membran sinovial dari persendian dan umumnya ditandai dengan nyeri persendian, kaku sendi, penurunan mobilitas, dan keletihan. Nah, untuk klasifikasinya, jadi Buffer pada tahun 2020 mengklasifikasikan rheumatoid arthritis menjadi 4 tipe. Yang pertama, rheumatoid arthritis klasik. Nah, pada tipe ini terdapat 7 kriteria tanda dan gejala sendi yang berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Nah, yang kedua adalah rheumatoid arthritis defisit. Pada tipe ini terdapat 5 kriteria tanda dan gejala sendi yang berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang ketiga adalah probable rheumatoid arthritis. Pada tipe ini terdapat 3 kriteria tanda dan gejala sendi yang berlangsung terus-menerus. Yang keempat adalah possible rheumatoid arthritis, yang mana terdapat 2 kriteria tanda dan gejala sendi yang berlangsung terus-menerus. Selanjutnya etiologi. Nah, yang pertama, mekanisme imun, antigen antibodi seperti interaksi antara IgG dan faktor rheumatoid atau RF. Yang kedua, gangguan metabolisme. Yang ketiga, genetik, dan yang keempat, faktor lain seperti pekerjaan. Nah, untuk patofisiologinya, yang pertama stadium sinovisis. Pada stadium ini terjadi perubahan dini pada jaringan sinovial yang ditandai hiperemi, edema karena kongesti, nyeri pada saat istirahat maupun saat bergerak, bengkak, dan kekakuan. Yang kedua, stadium destruksi.
Nah, pada stadium ini selain terjadi kerusakan pada jaringan sinovial, terjadi juga pada jaringan sekitarnya yang ditandai dengan adanya kontraksi tendon. Yang ketiga, stadium deformitas. Pada stadium ini terjadi perubahan secara progresif dan berulang kali, deformitas dan gangguan fungsi secara menetap. Selanjutnya yaitu ke komplikasi dari penyakit rheumatoid arthritis. Yang pertama itu ada osteoporosis yang menyebabkan erosi atau pengikisan kartilago sehingga dapat menyebabkan osteoporosis. Yang kedua ada osteoartritis yang menyebabkan peradangan serta kerusakan tendon dan tulang yang mengakibatkan terjadinya osteoartritis. Yang ketiga itu ada serangan jantung yang menimbulkan adanya tumpukan cairan di sekitar jantung. Yang keempat ada fibrosis paru yang menyebabkan kerusakan dan terganggunya fungsi paru. Yang kelima ada anemia, yaitu menyebabkan peradangan pada sendi dan jaringan lain. Yang keenam ada ginjal dan saluran pencernaan. Selanjutnya itu rheumatoid nodule, itu terbentuk akibat perdarahan di bawah kulit yang pembuluh darahnya rusak akibat rheumatoid arthritis. Lalu ada sindrom Velti atau radang limpa. Jadi radang limpa itu dapat menyebabkan penurunan sel darah putih sehingga meningkatkan resiko terkenanya infeksi. Lalu ada sindrom Sjogren. Sindrom ini merupakan kelainan autoimun di mana sel imun akan menyerang dan menghancurkan kelenjar eksokrin yang bertugas untuk memproduksi air mata dan liur. Akibatnya mata dan mulut kita menjadi kering. Lalu yang terakhir ada nekrosis. Nekrosis itu merupakan peradangan pada pembuluh darah yang dapat membatasi suplai darah ke jaringan sekitarnya sehingga dapat menyebabkan nekrosis. Anak untuk membangun tulang yang kuat. Selanjutnya itu etiologi dari penyakit rakitis. Yang pertama, posisi tidur yang salah. Yang kedua, kebiasaan duduk yang salah. Yang ketiga, kebiasaan menggendong yang salah. Yang keempat, memakaikan popok sekali pakai dengan cara dan pada saat yang tidak tepat. Yang kelima, memakaikan baby walker. Penyerapan vitamin D akibat penyakit Biller, penyakit mukosa usus halus proksimal, dan penyakit ileum. Yang kedua, peningkatan katabolisme vitamin D akibat obat. Dan yang terakhir, gangguan tubulus renalis yang disertai terbuangnya fosfat atau acquired renal tubular acidosis yang disertai dysproteinemia kronik. Itu karena defisiensi vitamin D yang menyebabkan penurunan kalsium serum yang merangsang pelepasan hormon paratiroid. Peningkatan hormon paratiroid meningkatkan penguraian tulang dan ekskresi fosfat oleh ginjal. Tanpa mineralisasi tulang yang adekuat, maka tulang menjadi tipis. Terjadi penimbunan osteoid yang tidak terkristalisasi dalam jumlah abnormal yang membungkus saluran-saluran tulang bagian dalam. Hal inilah yang menimbulkan deformitas tulang. Berikutnya itu tanda-tanda dan gejala dari penyakit rakitis. Yang pertama, kerangka cacat atau deformitas rangka. Yang kedua, tulang rapuh. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan. Yang keempat, masalah gigi. Yang kelima, nyeri tulang.
Yang keenam, kelemahan otot. Selanjutnya, yang ketujuh ada hipokalsemia, yaitu tingkat rendah kalsium dalam darah. Yang kedelapan ada tetani, yaitu kejang otot tidak terkendali di seluruh tubuh. Yang kesembilan ada kraniotabes, yaitu tengkorak lunak. Lalu ada costochondral, pembengkakan alias Rosario Reyot atau rakitic Rosario. Selanjutnya, pelebaran pergelangan tangan yang menimbulkan kecurigaan awal. Lalu ada malleoli ganda, tanda akibat hiperplasia metafiseal. Dan yang terakhir ada Harrison allure. Selanjutnya, pengobatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, diet dan sinar matahari. Pengobatan meliputi peningkatan asupan makanan kalsium, fosfat, dan vitamin D. Dan yang kedua, suplementasi. Cukup kadar vitamin D juga dapat dicapai melalui suplemen makanan dan atau paparan sinar matahari. Selanjutnya, tumor tulang. Tumor adalah pertumbuhan jaringan baru yang terus-menerus secara cepat dan pertumbuhannya tidak terkendali. Tumor dapat berasal dari dalam tulang, jaringan, atau sel kartilago yang berhubungan dengan epifysis atau dari unsur pembentuk darah yang terdapat pada sumsum tulang. Etiologi. Yang pertama yaitu genetik. Beberapa kelainan genetik dikaitkan dengan terjadinya keganasan tulang, misalnya sarkoma jaringan lunak atau soft tissue sarkoma. Yang kedua, radiasi. Yang ketiga, bahan kimia. 4. Trauma. 5. Lymphedema kronis. Yang keenam, infeksi. Keganasan pada jaringan lunak dan tulang dapat juga disebabkan oleh infeksi parasit, yaitu filariasis. Patofisiologi. Adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor. Timbul reaksi dari tulang normal dengan respon osteotelik, yaitu proses destruksi atau penghancuran tulang, dan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Terjadi destruksi tulang lokal. Pada proses osteoblastik, karena adanya sel tumor, maka terjadi penimbunan periosteum tulang yang baru dekat tempat lesi terjadi, sehingga terjadi pertumbuhan tulang yang abortif. Klasifikasi tumor tulang antara lain: 1. Tumor tulang benigna. Tumor tulang benigna terdiri dari osteoma, kondroma, osteokondroma. 2. Tumor tulang maligna terdiri dari A. Tumor tulang maligna primer yang terdiri dari osteosarkoma, sarkoma Ewings, myeloma multiple, fibrosarkoma, dan kondrosarkoma. B. Tumor tulang maligna sekunder, yaitu berasal dari metastase tumor, misalnya tumor payudara, bronkus, prostat, dan ginjal. Klasifikasi tumor tulang yang ketiga yaitu kanker tulang metastatik. Tumor tulang metastatik atau tumor tulang sekunder lebih sering dari tumor tulang maligna primer. Tumor yang muncul dari jaringan tubuh mana saja bisa menginfeksi tulang dan menyebabkan destruksi tulang lokal dengan gejala yang mirip dengan yang terjadi pada tumor tulang primer. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem muskuloskeletal. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.